Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari Anissa Setia Alia, Arya Anggara, Khairus Hasna, Gina Nurusaniyah, Ridwan Hakim, dan Dika Yunita. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Seperti di judul, Kerajaan di Kalimantan. Kerajaan di Kalimantan pada awal abad ke-16 Masehi, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Daha atau Banjar yang beragamakan Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, yaitu Sultan Trenggono, dari 1512 sampai 1546, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam. Kalimantan salah satu daerah yang cukup intensif dalam proses Islamisasi. Titik wilayah di pesisir Kalimantan dari barat, selatan, timur, dan utara. Hampir semua wilayah tersebut pernah didatangi para penyebar agama Islam dan dari Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan yang dibahas pada kali ini adalah 1. Kerajaan Banjar. 2. Kesultanan Pontianak. 1. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar disebut juga Kesultanan Banjar. Semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya atau Kabupaten Banjar. Kerajaan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, yaitu Kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara. Sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Kerajaan Negara Daha merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Hindu yang berkedudukan di Kota Amuntai, Hulu Sungai Utara. Sebelum Kerajaan Negara Dipa sudah berdiri sebelumnya Kerajaan Tanjung Putri yang berada di Kota Tanjung Tabalong yang didirikan oleh suku Dayak Maanyan dari Kerajaan Ansarunai di Lembah Sungai Tabalong. Sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pergantian sultan-sultan mulai dicampur oleh kepentingan politik Belanda, sehingga terjadi pertentangan antara keluarga raja, terlebih setelah dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Belanda. Perlawanan-perlawanan itu terhadap Belanda terus dilakukan terutama antara tahun 1859 sampai 1863, antara lain oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman, Haji Nasrun, dan lainnya. Perlawanan terhadap Belanda itu sebenarnya harus dilakukan sampai tahun-tahun selanjutnya. Raja-raja di Kerajaan Banjar. Peninggalan di Kerajaan Banjar. 1. Masjid Sultan Suryansah. 2. Kitab Sabib al-Mutahdin. 3. Makam Sultan Suryansah. 2. Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak atau Kesultanan Hadriah merupakan kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Kesultanan ini berakhir pada tahun 1771 di daerah Sungai Kapuas dan Sungai Landak, Kalimantan Barat. Sebelumnya ia melakukan 2 kali pernikahan politik, yakni dengan putri kerajaan Mentawai dan Ratu Syahrani dari Kesultanan Banjar pada tahun 1768. Ia pun mencari wilayah baru dan akhirnya mendapat wilayah di Pontianak. Kesultanan Pontianak merupakan kesultanan termuda di Indonesia. Berdirinya pun berasal dari campuran dinasti Arab, Melayu, Bugis, dan Dayak. Kehidupan pemerintahannya pun bisa dibilang cukup singkat, yakni hanya 179 tahun dan hanya diperintah oleh 8 orang generasi saja, yakni pada tahun 1771 sampai 1945. Kesultanan ini berakhir pada generasi ke-8, tepatnya saat pemerintahan Syarif Hamid dinobatkan sebagai sultan yang dikenal sebagai Sultan Hamid II. Saat itu bertepatan dengan tahun proklamasi Indonesia, ia memperkasai Kesultanan Pontianak dan kesultanan-kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Saat itulah Kesultanan berpindah ke NKRI dan Sultan Hamid II menjadi Presiden Kalimantan Barat pada tahun 1947 sampai 1950. Ia juga merupakan
pemerintah Kesultanan Pontianak bisa dilihat berikut ini. Peninggalan Kesultanan Pontianak, Masjid Jami Pontianak, Makam Batu Layang, Keraton Hadliah. Kerajaan di Sulawesi. Di daerah Sulawesi tumbuh kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Muncul kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung ketika itu. Para pedagang Muslim dari Sumatera, Jawa, dan juga Malaka membawa pengaruh agama Islam ke Sulawesi pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi yang dibahas pada kali ini adalah 1. Kesultanan Bone, 2. Kesultanan Goa Talo. 1. Kesultanan Bone. Kerajaan Bone mulai mengenal Islam sejak era Weten Riputu 1602 sampai 1611 Masehi menjadi mualaf. Akan tetapi, Islam baru resmi menjadi agama Kesultanan Bone mulai masa kepemimpinan La Tendri Pale 1616 sampai 1631. Era selanjutnya yakin masa pemerintahan La Nadarenyang 1631 sampai 1644. Bone mulai menerapkan beberapa aturan Islam. Masa jaya Kesultanan Bone terjadi pada 1667 hingga 1669 atau setelah Perang Makassar. Namun, pada 1905, riwayat salah satu kerajaan Islam di Sulawesi Selatan ini berakhir setelah ditaklukkan oleh Belanda. Nama-nama Raja Bone akan ditampilkan sebagai berikut. Peninggalan Kesultanan Bone. Salah satu peninggalan yang terkenal dari kerajaan Bone yakni Museum La Pawawoy. La Pawawoy sendiri diambil dari nama Raja Bone yang ke-31. Sebelum menjadi museum, tempat ini awalnya merupakan istana Raja Bone, A. Mapayuki, Raja Bone yang ke-34. Kemudian, pada tahun 1982 diresmikan menjadi museum oleh Mendikbud Republik Indonesia, Profesor Daud Yusuf kala itu. 2. Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Berdirinya Kerajaan Goa Talo. Goa Talo semula adalah satu kerajaan, yakni Kerajaan Goa, dan kemudian sempat terpecah menjadi dua dengan hadirnya Kerajaan Talo. Hal ini terjadi pada perjalanan abad ke-15 Masehi usai era kepemimpinan Tanah Tangkaroki pada tahun 1420 sampai 1445. Kerajaan Goa dan Talo bersekutu pada tahun 1528 dan memunculkan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Pendiri Kerajaan Goa Talo sekaligus raja pertamanya adalah Tamanulung dan Tamanulung Daibaya. Goa Talo berubah menjadi kesultanan. Raja Ulubu atau disebut Sultan Muhammad dan Raja Karain Mutiwaya atau disebut Karain Talo masuk Islam pada tahun 1600 Masehi. Selanjutnya Karain Goa I Mandaranu dan Mandrabia masuk Islam pada Jumat 6 November 1670 Masehi. Namanya berubah menjadi Sultan Alauddin sejak Kerajaan Goa Talo resmi berubah menjadi kerajaan bercorak Islam pada tahun 1605 Masehi. Goa meliaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya memeluk Islam dan bertunduk pada kerajaan Goa Talo. Letak geografis Kesultanan Goa Talo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan dekat dengan jalur kerajaan Nusantara, sehingga menjadi pusat persinggahan para pedagang. Keuntungan letak kerajaan Goa Talo karena dekat dengan jalur perairan perdagangan Nusantara, sehingga menyebabkan kerajaan di Sulawesi Selatan ini berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Kemunduran Kesultanan Goa Talo. Faktor kemunduran Kesultanan Goa Talo terjadi pada masa pemerintah Sultan Amir Hamzah, yaitu 1. Pada pertengahan abad ke-19, pergantian sultan mulai dicampuri kepentingan politik Belanda. Kedua,
mengarahkan pasukan-pasukan secara besar-besaran untuk mengalahkan Sultan Amir Hamzah. Ketiga, pasukan Sultan Amir Hamzah berhasil ditaklukkan. Keempat, nasib Sultan Amir Hamzah tidak diketahui. Kelima,